bergerak berbagi untuk negeri, penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, teman-teman Dewan Guru yang sama-sama saya hormati, rekan tenaga kependidikan SD 77 Rantelemo yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta hidayahnya semata, sehingga pada hari ini Selasa 13 Agustus 2024 kita masih melaksanakan kegiatan yaitu pendampingan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nrekang atas nama Ibu Jumi pada Satuan Pendidikan UPT SDN 77 Rantelemo. Salam dan selawat atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW pada keluarganya, sahabatnya, pun sampai kepada kita yang masih konsekuen terhadap ajaran beliau. Bapak Ibu, rekan tenaga pendidik dan kependidikan PT SDN 77 Rantelemo yang saya hormati dan saya banggakan. Adapun rangkaian acara yang akan kita lalui pada hari ini, yang pertama pembukaan oleh kami sendiri, yang kedua sepatah kata motivasi dan arahan-arahan dari Bapak Kepala Satuan Pendidikan UPT SDN 77 Rantelemo, dan kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, saya mengajak kepada kita semua yang hadir, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana pada siang hari ini kita dapat hadir di sekolah kita dengan izinnya lah, sehingga kita semua diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga mudah-mudahan hari ini kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Nabiullah Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga beliau memberikan syafaatnya kepada kita insyaallah. Bapak, Ibu guru, rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal. Bahwa yang pertama, saya mengapresiasi kepada teman kita yang hari ini melakukan suatu kegiatan yang insyaallah secara langsung dan tidak langsung akan memberikan mudah-mudahan dampak positif kepada kita, bisa memberikan motivasi buat kita bahwa guru pendidik saat ini tidak lagi seperti dulu saat kita masih
duduk di bangku sekolah. Guru saat ini tentu harus mempunyai mindset perubahan pola pikir yang lebih relevan dengan keadaan kita saat ini. Bahwa Ibu Jumiati SPD telah memberikan suatu kebanggaan buat kita dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh bahwa saat ini di era transformasi pendidikan mampu memberikan teladan yang baik dan mampu memberikan kesan-kesan positif yang insya Allah akan menjadi teladan kita. Mudah-mudahan bisa juga menjadi agen perubahan di UPT SDN 77 Rantelema. Saya harapkan kepada kita sekalian yang hadir bahwa kegiatan ini sungguh sesuatu yang sangat baik saya kira, dan melalui komunitas Kombel, komunitas pelajar kita, saya harapkan kita semua bisa berkolaborasi dengan baik, saling memberikan masukan, memberikan ide-ide yang positif sehingga ada perubahan-perubahan terutama di pola pikir kita, bagaimana menciptakan suatu kegiatan pendidikan di sekolah kita yang berpusat pada peserta didik, di mana kita tahu bahwa era saat ini teknologi informasi sangat pesat. Nah, kita sebagai pendidik dituntut untuk lebih aware lagi, lebih terbuka dan bisa beradaptasi dengan keadaan-keadaan sekarang, bahwa anak-anak perlu mendapatkan perhatian yang lebih ya. Dalam kegiatan desain pembelajaran kita, saya harapkan bahwa peserta didik betul-betul menjadi pusat perhatian kita. Mereka itu perlu mendapatkan suatu layanan pendidikan yang maksimal, sehingga saya harapkan kepada teman-teman bisa memberikan juga mencontoh teman kita yang sedang menjalani diklat calon guru penggerak. Saya harapkan kepada teman-teman mudah-mudahan ke depan bisa juga masuk di calon guru penggerak, mendaftarkan supaya persiapkan diri, supaya tentu saja ilmunya, pengetahuan yang insya Allah kita dapatkan di dalam guru penggerak ini, saya yakin sekali bahwa akan sangat relevan dengan keadaan kita sekarang. Saya kira itu yang terutama yang saya bisa sampaikan. Saya ulangi kembali bahwa insya Allah saya harapkan kita akan banyak berkolaborasi di dalam komunitas belajar kita, sehingga minimal di antara kita ada perubahan pola pikir dan mindset kita akan transformasi pendidikan saat ini. Mudah-mudahan ke depan tujuan daripada kita semua akan tercapai dengan adanya berbagai macam upaya kolaborasi yang ada. Sekian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi beberapa penyampaian dari Bapak Kepala Satuan Pendidikan PTSD 77 Rantelemo. Kepada Bapak kita tak lupa ucapkan banyak terima kasih atas semua motivasi dan penyampaian beliau. Acara selanjutnya yaitu
pemaparan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nderekang, yang dalam hal ini oleh Bu Jumiati SPD, dan kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri lil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SDN 77 Rantelemo, yang terhormat rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan SDN 77 Rantelemo. Pada sesi kali ini saya ingin memohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman pendidik yang ada di UPT SDN 77 Rantelemo bahwa kami ini sedang melaksanakan tugas modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Kami akan menyampaikan beberapa tentang budaya positif. Olehnya itu saya ingin memohon izin, dan juga saya ingin berbagi praktik baik kepada teman-teman sejawat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, yang mana pada kesempatan ini kita masih sempat melangkahkan kaki kita di tempat ini, di sekolah kita ini, dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salam dan selawat atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama menyaksikan, yaitu tentang budaya positif. Sebelum kita melakukan diseminasi budaya positif, saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk menyaksikan video. Goyang-goyang. Setelah kita menyaksikan video inspirasi tadi, saya mengajak kepada Bapak Ibu Guru, siapa yang bisa apa makna yang tersirat di dalam video tersebut. Saya persilakan kepada Bapak Herudin untuk mengomentari video tersebut. Ya, baik, terima kasih. Jadi suatu penampilan penyanyi yang sangat luar biasa, bahwa ini adalah suatu yang bisa dijadikan sebagai inspirasi, karena sesuai dengan tayang ketika kita
melihat, kita bisa menganalisa dengan baik tayangan ini. Tujuannya adalah bagaimana sesuatu itu atau suatu tujuan itu bisa kita capai dengan berbagai macam rintangan, halangan. Jadi ada suatu kegiatan-kegiatan seperti ini bisa kita jadikan suatu motivasi bahwa untuk mencapai sesuatu, tentunya walaupun dengan menggunakan berbagai macam media, tapi dengan media itu kadang juga tidak memadai, sehingga kadang juga gagal. Tapi karena kita bisa berpikir dengan baik, maka tentunya dengan cara-cara tersendiri kita bisa lakukan untuk bisa menggapai sesuatu apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin capai. Nah, tentu dengan tayangan seperti ini, dengan berbagai macam alat, tapi itu kadang juga bermasalah, karena juga ada suatu hambatan. Jadi karena suatu motivasi, artinya kita bisa melakukan sesuatu itu untuk menggapai dengan baik, makanya muncul ide-ide sehingga suatu pencapaian yang sangat luar biasa kita bisa dapatkan. Jadi pada tayangan ini tentunya adalah suatu motivasi bagi kita semua bahwa walaupun berbagai macam rintangan kita hadapi untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, tentu itu tidak akan menjadi suatu permasalahan, karena untuk mencapai kegiatan yang kita inginkan ini tentunya ada berbagai macam hal yang kita bisa lakukan untuk mencapainya. Jadi ini adalah suatu contoh tayangan dari video tadi bahwa kita sebagai guru juga akan bisa mencapai apa yang bisa kita inginkan sesuai dengan ketentuan yang bisa kita lakukan. Ya, saya kira demikian. Mungkin dari saya, mungkin ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparan dari Bapak Hairudin SPD MPD bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan itu perlu perjuangan yang sangat banyak. Contoh simpel, saya sendiri 3 kali mendaftar calon guru penggerak ini baru bisa ke pendidikan ini. Dan saya mengajak kepada teman-teman yang baru satu kali sudah menyerah, saya kira untuk mencapai kesuksesan itu, untuk mencapai ilmu-ilmu itu perlu tantangan. Ya, mari kita lanjutkan ke diseminasi budaya positif. Ada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan memberikan tuntunan segala kuadrat yang dimiliki anak. Jadi pendidikan itu layaknya sebagai seorang petani. Layaknya sebagai seorang petani, misalnya dia petani bawang. Ini petani bawang, bagaimana caranya supaya dia bisa memupuk bawangnya, bagaimana supaya tanahnya subur, bagaimana supaya tumbuh dengan baik itu bawangnya. Dan ini petani bawang tidak bisa merubah itu bawangnya menjadi jagung. Jadi itu bawang, tetap bawang akan tumbuh jadi bawang. Jadi dia tidak bisa jadi jagung. Nah, begitu pula dengan seorang guru. Kita harus menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Kita tidak bisa merubah kodrat anak tersebut. Kemudian ada juga pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu ada Ingarso Suntolodo, Ingmadia Mangungkarso, Tuturi Handayani. Ingarso Suntolodo artinya itu dia di depan memberikan teladan. Kemudian Ingmadia Mangungkarso itu dia di tengah memberi
untuk memberi semangat. Kemudian Tuturi Handayani kita di belakang untuk memberikan dorongan. Tentang budaya positif ini, dengan menerapkan pembiasaan budaya positif, maka akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran, sehingga dapat mendorong murid untuk bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Uraian kegiatan aksi nyata. Nah, konsep utama modul budaya positif. Jadi sebentar ini kita akan diskusikan bersama-sama. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima, posisi kontrol restitusi. Kemudian keyakinan kelas, dan yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Dan ini sebentar kita akan diskusi bersama-sama. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan ini adalah berdasarkan pembelajaran yang pembelajaran yang berdiferensiasi. Maksudnya pembelajaran itu diberikan kepada murid itu sesuai dengan kebutuhannya. Tentang budaya positif ini, budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ada disiplin positif dan motivasi. Seorang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam artian bahwa bagaimana kita menyampaikan kepada murid, bagaimana kita agar supaya mereka melakukan nilai-nilai kebajikan yang universal yang timbul dalam dirinya tanpa ada hukuman. Bagaimana kita menanamkan kepada diri anak agar mereka menanamkan dalam dirinya nilai-nilai kebajikan universal. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Derksen, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang. Jadi yang pertama itu dengan cara hukuman. Yang kedua ini kalau dia melakukan sesuatu dikasih hadiah, atau kalau dia melakukan sesuatu dikasih hadiah. Ini bersifat eksternal, dan ini yang pertama, dan yang kedua yaitu bersifat eksternal. Yang ketiga ini orang yang mereka inginkan menghargai dirinya sendiri, yaitu dia itu perilakunya dari dalam dirinya. Bagaimana melakukan nilai-nilai kebajikan itu agar timbul dalam dirinya. Kemudian ada pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Dalam hal ini untuk kebutuhan bertahan hidup itu seperti berupa makanan untuk kebutuhan kita. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana seperti kita senangnya kita melakukan atau mengajar karena adanya rasa kasih sayang. Adanya rasa kasih sayang itu timbul, misalnya kalau di rumah
kasih sayang dari keluarga itu akan sangat berpengaruh pada saat kita ke sekolah. Misalnya kalau kita sangat senang ke sekolah, pasti kita akan senang mengajar. Tapi kalau pikiran kita tidak senang, pasti pengajaran kita tidak efektif. Jadi rasa kasih sayang dari keluarga juga ini sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Perlu kebebasan karena hewan pun kalau tidak bebas, contoh misalnya kalau ayam dikurung, kalau tidak dibebaskan, pasti dia akan tidak tenang. Jadi bagaimanalah kita sebagai seorang manusia, hewan pun kalau dikurung itu dia tidak akan tenang. Kemudian kesenangan sangat perlu. Kalau misalnya kita setelah habis semester, ayolah kita rekreasi. Kemudian yang kelima adalah penguasaan kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini yang saya katakan tadi bahwa murid melakukan disiplin karena dia takut dihukum. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu penghargaan diri dari orang lain. Dia melakukan sesuatu itu karena dia mau imbalan, dia mau hadiah. Kemudian yang ketiga yaitu murid melakukan disiplin karena dia sadar akan dirinya atau akan nilai kebajikan dari dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Yang kedua ini adalah motivasi ekstrinsik dari luar. Dan yang ketiga itu kebajikan. Mudah-mudahan kita bisa menghimbau kepada anak-anak kita untuk bisa disiplin karena nilai kebajikan dari dirinya atau motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini identitas gagal ini karena memberi hukuman itu menyakitkan, siswa itu tidak nyaman, murid itu merasa takut. Misalnya kalau kemarin dikasih hukuman, besoknya itu pasti dia akan takut ke sekolah. Kemudian memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Untuk penghargaan, kalau misalnya murid diberikan penghargaan atau hadiah, tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Makanya sekarang sudah tidak ada sistem ranking karena semua murid itu mempunyai kodratnya masing-masing, mempunyai keahlian masing-masing. Tinggal kita mengasah bagaimana supaya tambah sukses. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini untuk identitas sukses itu konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Untuk restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat dan memperbaiki kesalahan. Nah sekarang ada 5 restitusi, 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Ini ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru, misalnya kita di posisi misalnya penghukum, misalnya contoh misalnya penghukum, hari ini si Anto terlambat datang ke sekolah, dia seorang guru menghukum keliling lapangan sebanyak 20 kali, itu namanya penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ada contoh kalimat pembuat rasa bersalah, misalnya dia terlambat, kita selalu bilang
berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Bapak kecewa sama kamu. Itu dalam diri murid itu dia akan merasa bersalah kepada gurunya. Dan kemudian yang ketiga adalah sebagai teman, ayolah tertib berbuat Bapak Ibu guru bangga. Jadi ayolah cepat datang Bapak Ibu guru bangga. Nah, itu sebagai teman. Tapi sebagai teman juga ini tidak efektif. Mengapa? Mengapa tidak efektif? Karena kalau misalnya kita sebagai teman dan guru itu sempat besok lusa kita tidak hadir dan ada guru yang menggantikan, makanya posisi teman ini tidak efektif. Kemudian untuk pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini pemantau, kamu sudah melanggar apa konsekuensinya. Kemudian sebagai manajer, ini bagaimana kita misalnya ada masalah, bagaimana kita untuk membuat solusi masalah ini supaya terselesaikan. Misalnya kenapa kamu terlambat datang? Misalnya dia mengatakan bahwa saya terlambat bangun. Jadi bagaimana supaya kita, kenapa terlambat bangun? Karena terlambat tidur. Jadi harusnya kamu bagaimana? Harusnya cepat-cepat tidur. Kalau bisa besok suruh orang tua bangunkan. Nah itu ada solusinya supaya dia cepat datang ke sekolah. Nah untuk 5 posisi kontrol ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu guru, selama kita mengajar, kita berada di posisi mana? Kita ada di penghukum, ada di pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Saya akan membagikan kertas untuk ditulis selama ini Bapak Ibu sebagai di posisi kontrol sebagai apa. Jadi ada 5 penerapan posisi kontrol selama ini. Jujur Ki, selama ini di mana posisi kita? Teman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer? Bisa pilih 2. Kalau selama ini kita sebagai teman juga, atau kadang sebagai teman dan kadang sebagai pemantau, kadang juga sebagai manajer, bisa ditulis. Tulis saja. Ya, oke, sudah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol teman-teman pada selama ini di sekolah kita di UPT SDN 77 Rantelemo, yaitu ada yang di posisi teman, jadi ada yang di posisi teman di murid-murid kita, kemudian ada juga manajer, ada membuat rasa bersalah, ada juga pemantau, manajer. Jadi ada beragam posisi Bapak Ibu selama ini mengajar. Nah, dengan saya ingin menyatukan pendapat. Saya ingin bagaimana kalau misalnya dari posisi Bapak Ibu, dari posisi membuat rasa bersalah, bagaimana kita
menyatukan pendapat supaya kita bisa berada di posisi kontrol di manajer. Bagaimana kita berada di posisi kontrol sebagai manajer. Kita sebagai manajer menanyakan baik-baik permasalahan yang ada pada murid dan mencarikan solusinya. Apa solusi dari masalahnya? Nah, seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Kita menyatukan pendapat, kita menyatukan karena kalau sebagai teman, itu yang saya katakan tadi, bahwa kadang juga tidak efektif kalau kita sebagai posisi teman. Kenapa? Karena misalnya kalau kelas 1 dia memposisikan sebagai posisi teman di kelasnya. Nah, besok lusa Ibu Husna tidak datang, ada guru yang lain masuk tidak memposisikan dirinya sebagai teman, itu pembelajaran tidak akan efektif. Jadi nanti efektif kalau gurunya yang posisi teman tadi itu yang masuk. Ya, jadi itu. Jadi saya mengajak kepada Bapak Ibu untuk menyatukan pendapat menjadi posisi sebagai manajer. Kemudian yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Seorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Untuk keyakinan kelas, menurut teori Gaussian, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi bagusnya itu kalau timbul dari dalam diri kita sendiri. Misalnya saya akan cepat-cepat ke sekolah, bukan karena aturan sekolah, bukan karena aturan, tapi itu karena timbul dari dalam diri kita sendiri. Ada perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu contoh misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelasnya itu bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Jadi itu keyakinan kelas positif, maksudnya kalimat positif. Kalau peraturan itu negatif, jangan ribut. Kalau di keyakinan kelas itu saling peduli, saling menghargai, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang ada segitiga restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi sebentar ada segitiga restitusi. Ini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi bisa kita dikomunikasikan atau disampaikan kepada anak kita tentang misalnya ada masalahnya. Misalnya selama ini ada selalu yang dia sudah tahu peraturan tentang seragam, tetapi selalu waktunya dia tidak memakai seragam itu. Kita bisa melakukan segitiga restitusi, validasi identitas dulu. Kenapa kamu tidak memakai? Kemudian ditanyakan validasi tindakannya, apakah ini perbuatanmu benar atau salah. Kemudian ditanyakan apakah keyakinan kelas kita seperti apa. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Pokoknya masalahnya ada solusinya. Segitiga restitusi ini
membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memuliakan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang kita percayai. Nah, segitiga restitusi ini diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, kemudian membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri. Kemudian murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Sebelum kita tutup, kita menyaksikan contoh video penerapan segitiga restitusi. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi itu contoh video bagaimana penerapan segitiga restitusi. Ya baik Bapak Ibu, demikianlah pemaparan saya tentang beberapa hal ini, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya akan membuka sesi tanya jawab dan kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk adakah yang mau bertanya. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ada beberapa hal yang perlu kita cermati, Bang. Contoh penerapan 5 posisi kontrol, mulai dari penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi hal ini tentu kita perlu pahami satu persatu, karena tujuan kita semua dari kurikulum Merdeka ini tentu yang kita inginkan adalah manajer. Tapi tentunya kemampuan kita itu beda-beda, jadi kita perlu suatu pelatihan, workshop, dan lain sebagainya. Jadi saya ingin kepada Ibu kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan untuk bisa sampai kepada posisi manajer, karena keinginan kita semua adalah posisi manajer. Tentu posisi manajer ini adalah bagaimana seorang tenaga guru, tenaga pendidik untuk bisa ikut update terus pada perkembangan zaman sekarang ini. Jadi saya mohon kepada Ibu untuk bagaimana kita bisa mencapai untuk menjadi seorang manajer dalam satuan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Herudin SPD MPD, bahwa bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai pendidik, bagaimana kita memposisikan diri sebagai manajer. Nah, kita kembali ke yang 4 ini. Sebagai penghukum, saya kira penghukum ini guru dulu, karena saya ingat sampai sekarang masih saya ingat kalau misalnya kita tidak hafal perkalian dulu, kalau tidak hafal perkalian biasa di jewer, sampai sekarang masih melekat di hati saya. Saya ingat terus, makanya perlahan-lahan kita untuk menghindari ini agar siswa selalu tidak merasa takut. Kalau juga dihukum, dia akan merasa takut ke sekolah, dia akan tidak senang ke sekolah. Nah, bagaimana kita seharusnya menghindari ini posisi sebagai penghukum. Kemudian ini pembuat rasa bersalah juga. Dalam hati murid itu dia sangat kecewa karena dia merasa bersalah, makanya dia merasa kecewa sama gurunya. Seorang murid akan mengingat terus merasa bersalah terhadap gurunya. Kemudian kalau teman ini seperti yang saya sampaikan tadi, saya juga selama ini terus terang saya sering di posisi sebagai teman selama mengajar. Tetapi bagaimana selama saya di pendidikan calon guru penggerak ini, setelah saya mengetahui bagaimana tentang posisi manajer, bagaimana perlahan-lahan saya berusaha menjadi sebagai seorang manajer. Karena teman ini juga tidak efektif. Mengapa? Pada saat pembelajaran dengan gurunya itu sendiri, dia akan efektif karena kita sebagai teman dengan murid kita, dia akan senang. Tapi berdampak kalau misalnya ada guru, misalnya guru lain yang masuk, misalnya PJOK atau PAI, atau misalnya kalau di SMP ada per mata pelajaran gurunya masuk ke dalam kelas, ini posisi teman ini tidak akan efektif. Kenapa? Karena seorang guru tadi yang memposisikan dirinya sebagai teman nanti efektif kalau sebagai teman. Nah, bagaimana jika orang tersebut masuk di dalam kelas, dia menggunakan pemantau atau manajer. Nah, ini juga memantau. Contoh misalnya, kamu sudah melanggar, apa peraturannya, apa konsekuensinya. Jadi ini konsekuensinya, misalnya kamu tidak menghafal perkalian. Konsekuensinya apa? Apa konsekuensinya? Misalnya kamu terlambat upacara, konsekuensinya apa? Kemudian ini yang posisi manajer, saya katakan tadi kita samakan persepsi kita, bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer dalam melakukan pendidikan terhadap anak kita. Karena kalau misalnya ada masalah,
ada masalah, posisi pemantau juga ini bagus, tapi tidak ada solusi masalahnya. Tidak. Tapi kalau manajer, contoh misalnya kemarin itu waktu upacara bendera ada yang terlambat, saya memanggil dan menggunakan segitiga restitusi, menanyakan seperti pada segitiga restitusi, yaitu menanyakan masalahnya, kenapa terlambat. Kalau misalnya terlambat berarti kamu sudah melanggar keyakinan kelas selama ini. Jadi apa solusinya supaya besok tidak terlambat? Posisi manajer itu ada masalah dan bagaimana kita mencari solusi masalahnya. Demikian untuk Bapak. Bagaimana Ibu Husna? Silakan. Oh iya. Selama ini juga katanya Ibu Husna membisik-bisik, selama ini dia kadang di posisi manajer, kadang juga di posisi teman, karena beliau itu mengajar di kelas 1. Jadi kelas 1 itu memang kalau kita tidak memposisikan diri kita sebagai temannya, saya rasa di posisi teman itu di kelas rendah pembelajaran akan efektif, akan tetapi akan berdampak juga karena tidak akan menyelesaikan suatu masalah. Jadi kita sama-sama menyamakan persepsi bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita di bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang manajer. Dengan berakhirnya pertanyaan Bapak Herudin SPD MPD, maka berakhirlah sesi budaya positif kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran dari Ibu tentang implementasi posisi manajer dalam manajemen kelas untuk meningkatkan disiplin positif untuk pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran berpusat pada murid. Sebelum agenda ini ditutup, mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Satuan Pendidikan yang sebagai penanggung jawab Satuan Pendidikan, catatan-catatan yang mungkin jadi motivasi tersendiri untuk teman-teman yang lain. Dan kepada Bapak dipersilakan. Baik, saya kira pemaparan yang sangat baik dan patut kita apresiasi. Dalam hal ini saya cuma ingin melakukan penguatan sedikit bahwa apa yang dilakukan Ibu saat ini adalah merupakan sesuatu yang sangat positif buat kita. Mudah-mudahan itu akan bisa memberikan suatu perubahan paradigma berpikir kita, bagaimana memposisikan diri kita sebagai pendidik yang menjadi seorang manajer begitu. Saya ingin kasih contoh begini, seperti yang disampaikan tadi di dalam pertanyaan Bapak Herudin. Ini adalah satu kertas yang masih kosong, halus, ya kan? Ketika saya remuk, kertasnya menjadi tergulung. Ketika saya buka lagi, nampak kertas yang halus tadi sudah tidak bisa lagi lurus seperti awal tadi. Sama halnya ketika kita memposisikan diri tadi sebagai pembuat masalah dan penghukum. Ini tadi kertas sebagai contoh, saya kasih hukuman dengan meremuk sehingga tidak lurus lagi. Meskipun dilakukan upaya untuk meluruskan, sudah tidak bisa lagi lurus seperti awalnya tadi. Sama halnya kalau kita menjadi seorang guru yang posisinya sebagai penghukum. Ini tidak bisa lagi
lurus kembali. Hati anak-anak kita sudah terluka, di kertas ini sudah terluka, tidak bisa lagi lurus. Inilah yang menjadi kenangan seterusnya oleh anak-anak kita. Meskipun upaya kita bagaimana meluruskan hati anak-anak kita supaya kembali baik, nyaman, akan sulit. Inilah perumpamaan yang sederhana tapi bisa menjadi motivasi buat kita bahwa ketika kita memposisikan sebagai pendidik yang hanya sebagai penghukum buat anak-anak kita, maka suatu yang sangat sulit untuk diperbaiki lagi. Oleh karena itu saya harapkan teman-teman sebagai pendidik yang hebat, insya Allah saya yakin semua kita akan menjadi seorang manajer yang akan senantiasa memberikan motivasi kepada anak-anak kita, bagaimana mereka menemukan jati dirinya, potensinya yang sesungguhnya. Setiap anak kita pandang sebagai manusia yang mempunyai potensi masing-masing yang insya Allah akan berkembang dan menemukan jati diri mereka yang sesungguhnya, sehingga tumbuh menjadi generasi yang insya Allah menjadi generasi yang sukses. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penyampaian yang disampaikan oleh Bapak. Sebagai kesimpulan dari materi tadi, bahwa sebagai manajer, guru akan membimbing siswa untuk mengatur dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Pendekatan ini mendorong siswa untuk lebih menjadi mandiri, bertanggung jawab, disiplin, dan dalam meningkatkan karakternya masing-masing. Terima kasih. Demikian agenda acara untuk hari ini. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada Ibu sebagai presenter pada hari ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Dan terima kasih kepada Bapak untuk segala aspirasi dan sarannya. Kita ucapkan banyak terima kasih. Demikian kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.